Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis Pioneer? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mungkin di video kali ini kita akan sedikit updating informasi terbaru tentang mengenai salah satu proyek dari Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, serta Vincent. Walaupun untuk Vincent ini sudah keluar dari proyek ini, itu artinya tanpa adanya Vincent maka tidak ada proyek yang luar biasa hebat ya, terutama di global. Kenapa? Buat teman-teman semua, berbicara tentang mengenai Pi bukan berbicara untuk Indonesia sentris, melainkan kita berbicara untuk global sentris. Itu artinya apa? Di seluruh belahan dunia, ini orang-orang sudah bergabung di dalam proyek dari Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, serta Vincent. Nah, di sini beberapa fakta yang telah diberikan oleh jaringan Pi itu luar biasa banyak banget. Yang pertama, dimana buat teman-teman semua jangan sampai di skip untuk video ini agar teman-teman itu bisa menilai mana project yang sekiranya real dan kemudian mana project yang sekiranya dengan kata-kata scam. Jadi scam itu penipuan teman-teman ya. Dan kemudian yang kedua, teman-teman di sini perlu diketahui bahwasanya ya, semua orang awam, semua orang yang berpendidikan, semua orang yang apapun itu, dia itu bergabung di dalam jaringan Pi dengan lapang dada, dengan hati yang rendah, tanpa memandang status, tanpa memandang sosial, tanpa memandang pekerjaan, kemudian tanpa memandang hal-hal yang lainnya. Baik itu orang miskin, orang menengah, bahkan orang kaya sekalipun, mereka ini tetap saja bergabung menjadi keluarga Pioneer ya, tentunya di jaringan ekosistem yang diterbitkan oleh Cheng Diovan, Vincent, serta Nicholas Kokalis. Kemudian yang ketiga, di mana buat teman-teman semua tentunya banyak banget para Pioneer mendapatkan manfaat walaupun memang sebenarnya untuk Pi ini belum ya dilistingkan ataukah mungkin belum laku dalam tanda kutip. Dan kemudian yang keempat, di sini buat teman-teman semua, apakah untuk Pi itu bisa ada underlying asetnya? Kemudian yang terakhir, kita akan balas ya untuk komenan-komenan di video sebelumnya. Oleh sebab itu buat teman-teman semua jangan sampai di skip agar teman-teman semua mendapatkan informasi-informasi tentunya ya. Di sini kita nggak mau halu, di sini kita nggak mau angan-angan tinggi, dan kemudian di sini kita akan langsung bahas tentang mengenai project yang satu ini. Yang pertama, buat teman-teman semua, di mana untuk Pi, jaringan Pi ini sudah terbentuk dengan sedemikian rupa. Yang paling susah itu teman-teman, ya, mencari kepercayaan dari orang lain. Itu artinya apa? Ya, di sini buat teman-teman semua, siapapun orangnya, siapapun itu kebangsaannya, siapapun itu sukunya, apapun agamanya, dan kemudian dari golongan mana orang tersebut, semua orang bisa menerbitkan cryptocurrency-nya sendiri. Alias semua orang itu bisa membuat cryptocurrency ya, dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang gampang. Apalagi teman-teman semua, sekarang ini banyak banget project-project mungkin dari luar negeri, bahkan di ibu ya, tentunya di ibu negara kita sendiri. Maksudnya apa sih ibu-ibu? Jadi kayak gini teman-teman ya. Di Indonesia sekarang ini banyak banget kok ya orang-orang anak muda yang cerdas, kemudian juga banyak banget dari kita ini yang bikin project-project kripto seperti ini. Semua project dalam cryptocurrency bisa dibuat dengan seujung kuku gampangnya, asalkan teman-teman semua punya dana minimal di angka 1,5 juta, maka teman-teman semua itu sudah bisa membuat kriptonya sendiri. Contohnya, teman-teman misalkan nih pengen bikin ya mungkin salah satu project cryptocurrency ya, tentunya mungkin berdiri. Teman-teman pengennya berdirinya di mana nih? Itu kan kalau project-project crypto itu kan teman-teman bisa bikinnya di jaringan Binance Smart Chain, kemudian berdiri di jaringan ETH Ethereum. Nah, jadi kebanyakan project-project yang scam itu berdirinya di jaringan Binance Smart Chain karena untuk biaya gas fee-nya sangat murah.
Kalau misalkan udah punya modal 1,5 juta, teman-teman semua itu sudah bisa bikin projectnya sendiri. Namanya silahkan namain dengan bebas. Kemudian yang kedua, teman-teman itu bisa atur berapa supply-nya, dan kemudian apakah itu bisa ditambah atau enggak, ataukah mungkin ada burn, ataukah mungkin penghancuran, pembakaran, dan kemudian berikutnya. Intinya murah banget, teman-teman semua bisa ya bikin project sendiri. Cuman pertanyaannya, ada yang percaya atau tidak? Itu yang paling sulit, teman-teman ya. Nah, jadi bikin kripto itu gampang. Yang paling sulit itu apa? Bikin ekosistemnya, bikin komunitasnya, dan kemudian bagaimana caranya untuk menumbuhkan value, itu yang paling sulit. Ya. Kemudian berikutnya buat teman-teman semua berbicara tentang Pi, maka teman-teman semua bisa melihat fakta-fakta yang terjadi, di mana komunitas dari Pi ini sudah terbentuk. Itu artinya apa? Di semua negara di dunia ini sudah percaya, sudah terlanjur jatuh cinta kepada Pi. Dan kemudian value yang ditimbulkan dari kepercayaan itu, sehingga di seluruh negara ya dia itu memposting tentang mengenai harga mainnet dari Pi. Apakah ada yang salah, teman-teman, dengan postingan-postingan di setiap negara? Tidak ada yang salah. Sebab apa? DeFi ini merupakan salah satu token tata kelola. Di video saya, setiap bikin video selalu saya ucapkan, Pi, dia itu merupakan token tata kelola. Walaupun memang sudah punya blockchain, tetapi tetap saja dia itu merupakan token tata kelola. Karena tujuannya cuma satu, yaitu ingin menjadi alat transaksi ataukah mungkin payment dalam ya beberapa tahun ke depan. Dan semoga Pi ini menjadi salah satu alat pembayaran ya yang di kemudian hari tentunya di dalam dunia metaverse. Nah, mungkin buat teman-teman semua berbicara tentang metaverse, kita ini bukan berbicara metaverse lagi, tetapi di sini mungkin kita akan sedikit ya bahas, dan kemudian kita ini bakal ya edukasi tentang mengenai fakta-fakta yang terjadi di Pi. Yang tadi teman-teman udah diucapin, Pi ya di sini bukan project ejek-ecek, teman-teman ya, ataukah mungkin bukan project yang ya kira-kira cuma dibikin kemudian cuma dijual belikan dan lain-lain, bukan. Karena ini merupakan salah satu token tata kelola, semuanya bisa dikelola. Ekosistem itu kita yang bentuk sendiri, bukan dari core team, tetapi dari para pioneer ataukah mungkin dari para pengguna Pi itu sendiri. Bebas, mau dijadikan sebagai alat payment silahkan, mau dijadikan sebagai alur blockchain silahkan. Kemudian apakah bisa untuk menerbitkan token-token yang lain? Tentunya bisa ya. Jadi semuanya itu tergantung dari ekosistemnya. Semuanya itu bisa diaju banding. Demi kemajuan Pi, maka keputusan ada di core team itu sendiri. Kalau misalkan Pi Network ini projectnya tidak jalan dan kemudian dalam artian tanda kutip gagal, itu artinya Nicolas Sokalis, Cheng Diovan itu orang terbodoh yang pernah ada. Kenapa? Karena untuk Pi ini dia sudah memberikan kepercayaan di setiap orang, itu yang paling sulit, teman-teman. Dan kemudian orang-orang ini udah percaya loh dengan adanya project ini. Ya, sehingga menumbuhkan value di dalam salah satu kripto yang satu ini. Nah, di bagian ini buat teman-teman semua, apakah Pi ini memiliki underlying aset? Tentunya iya, teman-teman. Kalau misalkan ekosistem itu membentuknya sendiri. Contohnya gimana? Nah, jadi gini, kalau misalkan Pi itu ingin ada underlying asetnya, maka itu bakal dikembalikan ke pioneernya itu sendiri. Contohnya mungkin underlying aset itu kayak apa ya? Jadi Pi bukan merupakan salah satu mata uang angin yang cuman ada angka-angka, cuman ada huruf-huruf aja, dan kemudian hanya bisa ditransaksikan antara negara benua, dan kemudian tentunya bukan kayak gitu, teman-teman. Tetapi Pi di sini dia bisa memiliki underlying aset ataukah mungkin ada backup-nya. Contohnya gini aja deh. Misalkan satu Pi itu di backup dengan 1 USDT
ataukah mungkin 1 USD? Bisa nggak? Tentunya bisa. Jadi di dalam Pi, apa sih yang nggak bisa? Semuanya bakal dikembalikan kepada ekosistem tersebut. Jadi semuanya itu bisa, semuanya itu mudah ya. Jadi gitu teman-teman. Kemudian, apakah Pi ini bisa mengelola hal-hal yang lain? Bisa aja, semuanya itu sebenarnya dari gagasan-gagasan yang diberikan oleh para Piner. Contohnya, misalkan Pi ini pengen ada underlying asetnya. Bisa nggak? Bisa. Contohnya gimana? Misalkan nih ya, di dalam menu staking di kemudian hari yang akan diterbitkan oleh core team, bisa-bisa saja semua aset yang kita miliki di dalam Pi kita staking, dan kemudian stakingan itu dikelola oleh pihak manajemen Pi, ataukah mungkin dikelola oleh core team, ataukah mungkin kelompok-kelompok yang telah dibangun oleh core team. Nah, nanti dananya itu bisa dijadikan sebagai alat usaha. Contohnya, dalam pertambangan invest. Kemudian punya perusahaan pertambangan dengan menggunakan Pi. Dan kemudian mungkin bisa didanai ke negara-negara lain. Bisa nggak? Bisa. Kemudian sebagai alat simpan pinjam, bisa nggak? Bisa. Dan kemudian untuk penghasilan itu bisa juga ya dibagikan ke semua para investor ataukah mungkin orang-orang yang staking tadi. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Nah, nanti hasilnya berapa persen itu bisa dijadikan sebagai underlying asset. Nah, jadi semuanya itu tergantung manajemen nanti ke depannya. Nah, gagasan-gagasan yang seperti ini tentunya bisa teman-teman ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Pi ini bukan sekedar mata uang angin, melainkan Pi ini ada underlying asetnya. Nah, mungkin kayak gitu teman-teman ya, mungkin paham. Kemudian di bagian ini buat teman-teman semua, berbicara tentang Pi, maka kita berbicara tentang mengenai global sentris ya. Di sini teman-teman mungkin kata-kata yang itu sering diulang-ulang agar teman-teman semua itu bukan hanya sekedar hanya bisa beli mobil, hanya bisa membeli kendaraan bermotor, bukan hanya beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu. Kalau untuk masalah Bitcoin Mall, untuk masalah semuanya itu bisa teman-teman ya, semuanya itu bisa. Itu nanti yang berapa kali lah mungkin mungkin itu bisa dikembang-kembangkan lagi lah, intinya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kita melihat ke depannya bahwasanya DeFi ini merupakan salah satu ekosistem yang bagus, kemudian ekosistem yang sangat luar biasa mantap. Itu artinya apa teman-teman? Berbicara Pi bukan hanya sekedar berbicara beli ini, beli itu, payment ini, payment itu, melainkan kita berbicara Pi itu artinya kita sedang menata ya ekosistem yang sekiranya telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam berbelanja yaitu payment. Kemudian dalam pembayaran pajak juga bisa masuk enggak? Tentunya bisa. Tetapi untuk masalah itu ya tentunya kalau misalkan sudah masuk di negara ataukah mungkin sudah masuk di dalam negara Indonesia, itu artinya kita memerlukan yaitu regulasi-regulasi yang sekiranya telah diatur oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintah Indonesia. Termasuk mungkin dalam ya tentunya kripto seperti ini buat teman-teman semua itu perlu ya regulasi masuk ke Indonesia. Dan kemudian mungkin para pioneer yang ada di Indonesia, teman-teman semua itu bisa mengajukan ya mungkin kepada regulasi-regulasi yang terkait ya. Jadi semuanya buat teman-teman semua, berbicara untuk masalah vendor, berbicara untuk masalah orang-orang yang gabung di dalam Pi, ya, Pi Network tidak pernah yang namanya ingin bekerja sama dengan vendor apapun itu, perusahaan apapun itu. Tetapi para perusahaan dan kemudian vendor, dia malah mengajukan diri, termasuk dalam exchange teman-teman ya. Exchange itu malah dia yang menawarkan diri mereka. Padahal apa? Seharusnya kripto itu yang menawarkan diri mereka kepada salah satu exchange dan kemudian salah satu perusahaan dan kemudian salah satu vendor. Itu artinya apa buat teman-teman semua? Tetap saja kalau misalkan cryptocurrency luar negeri masuk ke dalam Indonesia, kita ini harus memerlukan yang namanya izin, regulasi terkait yang ada di Indonesia. Karena untuk pembayaran uang yang sah dapat digunakan di Indonesia yaitu rupiah, itu sudah diatur oleh undang-undang. Kalau misalkan kita berbelanja bukan dengan menggunakan uang,
ya. Itu artinya kita telah melanggar aturan undang-undang tersebut. Nah, mungkin sampai sini teman-teman paham. Nah, untuk masalah hal-hal terkait seperti Bitcoin Mall Indonesia dan lain-lain, tetap saja teman-teman sabar, 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 dan sabar, ya. Nah, intinya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman itu sedikit mencerahkan untuk video ini. Berbicara Pi bukan hanya berbicara masalah payment, tetapi kita membicarakan ya token tata kelola demi kemajuan bangsa dunia ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan khawatir, yang pertama teman-teman di sini itu tidak yang namanya ditipu ya. Ingat teman-teman ya, teman-teman itu tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham. Dan kemudian untuk masalah vendor, dan vendor. Mungkin teman-teman pada pengen ya ngebet banget beli mobil, pengen beli motor roda 2 lah, apa yang kayak gitu. Jadi teman-teman semua, memang hal-hal yang seperti itu lumrah teman-teman ya. Saya pun pengen kok ya, walaupun usia saya baru di angka-angka 23-an kayak gini teman-teman. Tetapi mungkin buat Bapak Ibu, mungkin hal-hal tersebut, pengen beli kendaraan, kemudian pengen beli rumah yang sekiranya ya pokoknya mewah lah apa gimana, mungkin udah impian mungkin kayak gitu ya. Ya intinya buat teman-teman semua, inget ya teman-teman semua, jangan sampai mengikat diri kepada vendor apapun itu. Ya contohnya teman-teman sekarang ini ya ada vendor yang menawarkan dengan harga mobil sekian 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 sekian, sehingga teman-teman semua itu ya memesan tanpa pikir panjang. Ingat teman-teman ya, hal-hal seperti itu dalam artian teman-teman sudah mengikat diri kepada vendor-vendor itu. Itu artinya apa? Kalau misalkan harga Pi mahal, ya, contohnya gini aja deh. Teman-teman, misalkan si A adalah vendor, kemudian dia itu si vendornya menawarkan harga roda 4, taruhlah mobil, dijual dengan harga 100 Pi. Dan kemudian teman-teman itu udah oret-oretan di atas hitam dan putih, ya. Dalam artian teman-teman sudah setuju satu mobil itu dihargai sekian, ya, 100 Pi taruh gitu teman-teman. Dan kemudian ketika listing Pi ataukah mungkin sudah diumumkan secara global, ataukah mungkin sudah mendapatkan voting secara global, maka ya yang tadinya 100 Pi, dalam artian kalau misalkan dirupiahkan harganya 200 juta lah, tolong seperti itu. Dan kemudian ketika listing Pi, harga Pi 1 Pi itu di 200, atau artinya teman-teman sudah rugi di angka 99%. Jadi teman-teman seperti itu, tetap saja teman-teman bakal rugi. Jangan sampai mengikat diri kepada vendor apapun itu. Terima kasih. Mudah-mudahan buat teman-teman semua kayak gitu ya untuk informasinya. Jangan mengikat diri dengan apapun itu vendornya. Jangan mengikat diri dengan hukum apapun itu. Jadi gitu teman-teman. Ingat ya. Teman-teman, ini merupakan informasi yang penting. Jangan sampai teman-teman nanti berurusan dengan hukum ya. Ingat kayak gitu teman-teman ya. Tetap aja teman-teman fokus untuk nambang. Tetap saja fokus untuk edukasi serta KYC kita arahkan ya. Kita kawal juga untuk Pi ini menjadi salah satu kripto yang sukses untuk kemudian harinya. Tetap saja ketika teman-teman pengen melakukan payment, itu artinya teman-teman harus mengikuti aturan-aturan pemerintah, yaitu regulasi yang telah diatur oleh pemerintah. Dalam regulasi ada 12 kementerian yang turun termasuk Menteri Pendidikan. Oleh sebab itu buat teman-teman semua ya, jangan melakukan kesalahan apapun itu. Tetap saja alat pembayaran yang sah di Indonesia diatur oleh undang-undang adalah rupiah. Ketika teman-teman melakukan belanja selain menggunakan rupiah, itu artinya teman-teman sudah melanggar hukum alias sudah melanggar yaitu undang-undang yang berlaku. Teman-teman siap untuk disanksi. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kemudian sebarkan edukasi ini kepada pengguna pioner yang lain. Ingat, Pi Network hari ini belum ada harganya. Pi Network ini tidak ada harganya dan kemudian tidak ada di exchange manapun itu. Kalau teman-teman pengen ya tentunya pengen jual koin dan lain-lain, silakan hubungi saya via WhatsApp seperti biasa. Nomor WhatsApp saya telah disediakan di kolom deskripsi dari video. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.